PBNU masih diam. Itu adalah ideologis keislaman Indonesia, diam. Tapi biologis keislaman Indonesia merasa bertanggung jawab bahwa sebagai pewaris biologis para penyebar agama Islam di masa lalu di Indonesia tidak rela, malu. Dulu leluhurnya ngajak-ngajak ke Islam, sudah di Islam dijajah, dijadiin budak. Terus terang ini agak membingungkan. Apa maksudnya PBNU itu diam? Kalau kaitannya dengan polemik nasab, apalagi bawa-bawa bahasa biologis, kelompok yang merasa sebagai keturunan biologis dari penyebar Islam, mungkin dari Wali Songo atau apa, sudah tidak diam. Tapi kalau PBNU secara ideologis itu diam. Kalau misalnya ini berkaitan dengan polemik nasab, berkaitan dengan apa yang disiarkan oleh Kiai Haji Imaduddin, yaitu Ba'alawi itu batal nasabnya, mereka bukan dzurriyyah Rasulullah. Bahkan kata Kiai Haji Imaduddin, Ubaidillah itu fiktif. Bahkan bukan hanya Ubaidillah, keturunannya ke bawah juga ada yang fiktif, 4 orang atau berapa. Lalu diucapkan bahwa PBNU diam, yaitu lumayan daripada misalnya nanti dibilang PBNU mendukung ya. Artinya diam itu masih lumayan, walaupun sebetulnya kalau kita mencermati, masa iya PBNU diam, Pak? Apa lupa dengan narasinya Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ubaidillah yang saat-saat sekarang difitnah. Padahal kalau Ba'alawi itu tidak ada ya, maka banyak ulama-ulama itu yang tidak ada, karena Ba'alawi itu keturunannya banyak yang menjadi ulama. Artinya Imam Ubaidillah itu difitnah fiktif. Itu suara dari Rois Amnya, Pak. Masa iya PBNU diam? Bagaimana dengan ketua umum PBNU-nya, ketumnya? Sudah nggak usah cari catatan. Kita ikut As-Sawadul A'dom. Sudah mulai dulu ulama-ulama kita mayoritas mengatakan kalau mereka ini memang punya ketersambungan nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih mau dibilang PBNU diam? Apa karena nggak mengatakan PBNU mendukung tesisnya Kiai Imaduddin sehingga dianggap diam gitu? Agak-agak sebetulnya kalau dikaitkan dengan masalah polemik nasab. Apalagi itu Gus Fahrudin itu kan ketua PBNU, Pak. Sudah mempertegas di situ bahwa PBNU tidak di kubunya Kiai Haji Imaduddin. PBNU tidak di kelompok pembatal nasab ini. Itu kan jelas, Pak. Apanya yang diam? Ini yang diam apanya? Logonya gitu nggak ada suara ya logo, Pak. Ya diam mesti memang nggak ada suaranya. Nah, kemudian apa jangan-jangan maksudnya PBNU diam dengan adanya perbudakan ya? Entah tahu siapa yang dimaksud memperbudak ini. Mungkin Ba'alawi maksudnya. Ya agak jauh coba jalan-jalan, Pak. Saya selalu heran kalau orang merasa Ba'alawi itu memperbudak gitu ya. Atau mungkin melihat Habib Bahar ya. Ada orang yang duduk-duduk ngangkat minuman atau apa. Lalu itu dianggap memperbudak. Atau mungkin mengatakan kalau ini adalah dzurriyyah Nabi, kita harus dihormati, lalu memperbudak. Loh, sejak kapan ada teori perbudakan seperti itu, Pak? Coba jalan-jalan agak jauh. Di daerah-daerah di kota-kota itu, orang nasabnya ke Rasulullah Ba'alawi itu, Pak. Jadi tukang ojek online ada, Pak. Bahkan saksi mata sendiri saya. Jadi pelayan di restoran, Pak, ada. Kalau misalnya Ba'alawi berbudak, dia, Pak, yang jadi pelayan. Yang kerja jadi tukang bangunan ya ada, Pak. Jadi tukang jeruk, jual jeruk ada, Pak. Bagaimana bisa dikatakan kalau Ba'alawi itu mau memperbudak? Apanya yang mau diperbudak? Ya kalau misalnya santrinya kepada gurunya Habib nunduk-nunduk, nggak usah masalah Habib, Pak. Di pesantren-pesantren juga kiai itu kalau naik rumahnya sendalnya dibalikin lah. Nunduk semuanya, kiainya lewat diem semua. Ya. Dilayani kiainya itu dihormati, itu bukan perbudakan, Pak, bukan. Jadi saya bingung sebetulnya apa sih yang mau dirubah, itu perbudakannya apa gitu loh. Ya kalau bagi Kiai Imaduddin menghormati dzurriyyah Nabi tidak ada dalilnya, kan bagi Kiai Haji Imaduddin.
Karena hadis-hadis itu tidak bicara durian Nabi yang sekarang. Itu kan pendapat Bapak. Kalau ikut pendapatnya Imam Syaroni, bahwa muntasib ila syaraf itu alaina ta'zimuhu. Orang yang bernasab kepada Rasulullah kita harus menghormati. Itu kan Asy'aroni, Pak. Itu dianggap perbudakan menghormati. Nggak habis pikir sebetulnya apa sih yang mau diperjuangkan itu apa sih? Mau melepaskan diri dari perbudakan. Orang, Pak, kalau kerja nggak usah bicara nasab, Pak. Anda kerja sebagai ART, itu yang memang tuan, Pak. Memang kerja kepada tuannya. Tuan yang ngomong sini, datang Pak, mundu-mundu. Kopi, datang Pak, buat kopi. Minta dipijitin, Pak. Disuruh-suruh. Ya memang kerja. Atau Anda kerja di sebuah perusahaan besar, jadi tukang sapu atau tukang parkir. Datang bosnya, Anda bukain pintu, Pak. Lari bukain pintu, terus nunduk-nunduk. Nggak mungkin terus, hey bos. Terus ngobrol-ngobrol berdua, so enjoy seperti temennya. Nggak mungkin, Pak. Itu sudah hukum alam begitu. Bukan perbudakan itu. Tapi memang aturan main begitu. Orang kalau memandang Syarif sebagai orang yang dihormati, dimuliakan karena nasabnya, apanya yang perbudakan? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu sangat gigih mengajarkan dan mendoktrinkan kesetaraan. Tapi sahabat memperlakukan Rasulullah berbeda, Pak, dengan memperlakukan dirinya sendiri. Memperlakukan kawan-kawannya berbeda. Beda, Pak, beda. Itu bukan perbudakan, Pak. Itu ekspresi mahabbah, ekspresi takzim. Apanya yang mau dilawan? Pemalsuan sejarah, oke, ya silahkan. Kalau menurut Anda itu pemalsuan, diusut. Kalau ada yang tersangka terpidana, ditangkap. Nggak usah dikeluar-keluarkan. Jadi sekali lagi, apanya yang diam? Apa asal nggak sepakat itu ya, kalau nggak bodoh, kalau nggak paham kitab terus dianggap diam gitu? Inilah yang saya maksud. Kalau maksudnya PBNU diam itu dalam isu nasab ini, ya, kalau maksudnya diam ya gedung PBNU nggak ada suaranya, ya ada, Pak, paling suara AC gitu. Atau logo PBNU ya nggak ada suaranya, Pak, kecuali kalau bentuknya papan terus jatuh gabruk, baru ada bunyinya gitu loh. Jadi narasi-narasi itu diatur-atur lah, jangan yang terlalu multitafsir dan membingungkan begitu gitu. PBNU diam atas perbudakan siapa yang diperbudak? Zaman sekarang itu yang paling tajam perbudakannya itu adalah kelas ekonomi, Pak. Jadi yang bawah-bawah itu diperas bener-bener ya oleh yang atas-atas. Biasanya begitu ya. Kalau orang menghormati gurunya, orang menghormati seseorang karena dianggap dzurriyyah Nabi, karena memandang Rasulullahnya, Anda anggap perbudakan. Ya, Pak, terus mau diperjuangkan. Sudah masuk Islam sekarang diperbudak. Mana sih yang memperbudak itu? Gitu ya, kalau yang dimaksud Mbak Alawi. Kalau yang dimaksud bukan, ya wallahu alam. Ini sama-sama tidak nyebut nama saya juga main kalau-kalau saja ya. Allahumma dina